Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya demi sehat? Makan bersih, olahraga, minum vitamin tiap pagi, tapi tetap merasa letih, mudah marah, atau jantungmu berdetak tak menentu? Bisa jadi, tubuhmu justru sedang melawan racun dari suplemen yang kamu percaya. Ya, magnesium, vitamin D3, dan K2, jika dikonsumsi sembarangan, bisa berubah dari penyelamat jadi penghancur diam-diam. Tapi tenang, di video ini, kamu akan tahu cara menghindarinya. Kita akan bongkar 11 kesalahan fatal yang nyaris tak pernah dibahas di apotek atau label suplemen. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Sekarang, siapkan dirimu. Karena apa yang akan kamu dengar bisa menyelamatkan nyawa seseorang, termasuk nyawamu sendiri. Tonton sampai akhir. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Bayangkan kamu sudah berusaha keras menjaga kesehatanmu. Setiap pagi kamu bangun lebih awal untuk berolahraga ringan. Kamu pilih makanan yang sehat, kurangi gula, hindari makanan cepat saji. Bahkan, kamu rutin minum suplemen, vitamin D3, K2, dan magnesium. Kamu pikir semuanya sudah sempurna. Tapi anehnya, tubuhmu tetap lemas. Kepalamu sering terasa berat. Dan malam hari, detak jantungmu kadang berdebar tanpa alasan. Kamu bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah? Ternyata, jawabannya ada pada suplemen yang kamu percaya selama ini. Banyak orang tak sadar bahwa 3 nutrisi populer ini, magnesium, D3, dan K2, harus dikonsumsi bersama, dalam dosis tepat, dan dengan cara yang benar. Jika tidak, tubuh bisa berubah jadi ladang bahaya. Kalsium yang harusnya memperkuat tulang, malah menyumbat pembuluh darah. Vitamin yang harusnya menyehatkan, justru membuatmu perlahan rusak dari dalam. Dan yang paling menyakitkan, kesalahan ini terjadi bukan karena kamu ceroboh, tapi karena tak ada yang pernah benar-benar menjelaskan. Hari ini, kamu akan dibawa masuk ke dalam rahasia besar yang selama ini disepelekan. Sebuah panduan untuk menyelamatkan dirimu dan orang-orang yang kamu cintai dari bom waktu yang tersembunyi di balik label suplemen. Karena setelah bab ini, kita akan mulai membongkar 11 kesalahan terbesar yang dilakukan jutaan orang saat mengonsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium. Dan mungkin salah satunya adalah kamu. Di dunia nutrisi, ada 3 elemen yang dianggap pahlawan oleh banyak orang. Vitamin D3, vitamin K2, dan magnesium. Tapi seperti halnya 3 alat musik yang berbeda, mereka hanya menghasilkan harmoni jika dimainkan bersamaan dan dalam nada yang tepat. Sayangnya, kebanyakan orang hanya fokus pada satu. Banyak yang meminum vitamin D3 dalam dosis tinggi setiap hari, berharap mendapatkan tulang yang kuat, sistem imun yang tangguh, dan energi yang berlimpah. Namun, tanpa magnesium dan K2 sebagai pendamping, D3 justru bisa membuka pintu bencana diam-diam. Vitamin D3 berfungsi meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh. Itu bagus. Tapi jika tidak diarahkan ke tempat yang tepat, seperti tulang dan gigi, kalsium bisa berakhir menumpuk di pembuluh darah, persendian, atau jaringan lunak lainnya. Inilah yang diam-diam memicu penyakit jantung, stroke, bahkan gagal ginjal. Disinilah peran K2. Vitamin ini bertugas mengantarkan kalsium ke tempat yang seharusnya, seperti seorang pengemudi truk yang tahu rute terbaik ke tujuan. Tanpa dia, kalsium bisa tersesat dan menimbulkan malapetaka. Lalu, bagaimana dengan magnesium? Mineral ini adalah kunci pengaktif vitamin D. Tanpa cukup magnesium, D3 yang kamu konsumsi tetap dalam bentuk tidak aktif. Tubuhmu tidak bisa menggunakannya, seolah kamu memiliki mesin mewah tapi tak ada bensin di dalamnya. Inilah mengapa ketiganya harus dikonsumsi bersama, dalam dosis yang seimbang. Seperti band yang memainkan nada sempurna. D3 membuka jalan, K2 mengarahkan, dan magnesium menghidupkannya. Namun, masih banyak yang belum tahu bahwa meski sudah mengonsumsi ketiganya, kesalahan berikutnya bisa muncul hanya karena satu hal kecil, dosis yang salah. Dan itu akan kita bahas di bab berikutnya. Di balik botol-botol suplemen yang tampak menjanjikan, tersembunyi satu jebakan yang sering tak disadari. Angka dosis. Kamu lihat labelnya bertuliskan 400 mg magnesium. Dan kamu merasa aman. Tapi tahukah kamu, angka itu bisa menipu?
Banyak produsen mencantumkan berat total senyawa, bukan jumlah magnesium murni yang bisa digunakan tubuh. Misalnya, magnesium glisinat 400 mg mungkin hanya mengandung 60–90 mg magnesium elemental. Artinya, tubuhmu hanya menerima seperempat dari yang kamu kira. Ini menjelaskan kenapa kamu tetap merasa lelah, ototmu tegang, tidurmu tidak nyenyak. Meski kamu rutin minum suplemen, tubuhmu sedang kekurangan bahan bakar, tapi kamu tak sadar karena tertipu oleh label. Dan itu baru dari sisi magnesium. Vitamin D3 pun tak luput dari kesalahan umum. Banyak orang dengan percaya diri menelan 5.000 hingga 10.000 IU D3 per hari. Tapi tanpa K2 yang cukup, kalsium yang diserap bisa jadi senjata makan tuan. Menumpuk di arteri, mempercepat pengerasan pembuluh darah, dan memperbesar risiko serangan jantung yang datang tanpa tanda. Lebih parah lagi, sebagian orang tidak tahu bahwa D3 memerlukan magnesium untuk diaktifkan. Tanpa itu, berapapun dosisnya hanya akan lewat dalam sistem tubuh, tanpa efek berarti. Jadi, apa dosis yang benar? Untuk kebanyakan orang dewasa, magnesium, 300–400 mg magnesium elemental per hari, bentuk glisinat lebih disarankan. Vitamin D3, 2.000–5.000 IU per hari, bisa lebih tinggi dalam kondisi khusus tapi tetap harus dicek lewat tes darah. Vitamin K2, sekitar 50 mikrogram jika kamu mengonsumsi 5.000 IU D3, rasio 1:100, dan pilih bentuk MK7, bukan sembarang K2. Dan satu hal lagi, jangan minum semuanya sekaligus tanpa aturan waktu. Kombinasi yang salah waktu bisa membuat tubuhmu bekerja 2 kali lipat tanpa hasil apapun. Bab ini mungkin membuatmu sedikit gemetar. Tapi bab selanjutnya akan membuatmu lebih waspada. Karena kita akan bicara soal kesalahan fatal paling umum. Mengabaikan waktu dan cara konsumsi. Banyak orang percaya bahwa selama mereka sudah minum vitamin, semua akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, waktu dan cara konsumsi bisa menentukan apakah vitamin akan menyembuhkan atau justru memperparah. Mari kita mulai dengan fakta yang sering diabaikan. Vitamin D3 dan K2 adalah vitamin yang larut dalam lemak. Artinya, mereka tidak akan diserap dengan baik jika kamu meminumnya dalam keadaan perut kosong atau bersama makanan bebas lemak. Bayangkan ini, kamu bangun pagi, buru-buru minum suplemen hanya dengan segelas air putih. Lalu pergi bekerja tanpa sarapan, karena kamu pikir sedang menjaga berat badan. Yang sebenarnya terjadi, suplemenmu keluar sia-sia. Tidak diserap, tidak bekerja, dan hanya berakhir di saluran pembuangan. Inilah sebabnya kamu harus minum D3 dan K2 bersama makanan berlemak sehat. Beberapa irisan alpukat, sebutir telur rebus, atau salad dengan minyak zaitun bisa jadi solusi sederhana untuk membuat tubuhmu benar-benar menerima manfaatnya. Dan bukan hanya waktu, tapi juga urutan dan kombinasi yang kamu konsumsi. Contohnya, magnesium lebih baik dibagi 2 waktu. Separuh di pagi hari untuk memulai hari dengan tenang, dan separuh lagi di malam hari untuk membantu tubuh rileks dan tidur lebih nyenyak. Menggabungkan semuanya sekaligus dalam satu waktu kadang membuat tubuh kewalahan. Apalagi jika kamu punya lambung sensitif atau gangguan penyerapan. Yang lebih menyedihkan, banyak orang sudah membuang ratusan ribu rupiah untuk suplemen mahal, tapi tetap merasa lemas, mudah marah, atau jantungnya berdebar tak menentu. Bukan karena tubuhnya menolak vitamin, tapi karena tubuhnya tidak pernah diberi kesempatan untuk menyerapnya dengan benar. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Karena di bab selanjutnya, kita akan bahas salah satu penyebab terbesar dari kegagalan vitamin D3. Kekurangan magnesium tersembunyi yang tak terlihat di tes darah. Ini adalah bagian yang sering membuat dokter sekalipun tertipu. Kamu mungkin pernah mengalami ini. Rasa lelah yang tak kunjung hilang, kram otot di malam hari, detak jantung yang kadang tak beraturan. Tapi saat periksa ke dokter dan lakukan tes darah, hasilnya normal. Dan kamu pun pulang dengan kebingungan yang sama. Kalau hasil tes baik-baik saja, kenapa tubuhku terasa seperti rusak pelan-pelan? Inilah salah satu jebakan paling licik dalam dunia medis. Kekurangan magnesium tidak selalu terdeteksi lewat tes darah biasa. Kurang dari 1% magnesium dalam tubuh ditemukan di aliran darah. Sisanya disimpan dalam otot, tulang, dan jaringan tubuh lainnya. Tubuh akan mempertahankan kadar magnesium darah tetap stabil,
Bahkan kalau itu berarti mencuri dari cadangan tulang dan organ vitalmu. Itulah mengapa hasil tes bisa terlihat normal. Padahal tubuhmu sebenarnya sedang berteriak minta tolong. Kelelahan, gelisah, susah tidur, sakit kepala, tekanan darah naik tanpa sebab. Semuanya bisa jadi kode darurat bahwa tubuhmu sedang mengalami krisis magnesium. Dan tak berhenti di situ. Tanah pertanian modern kini miskin mineral. Buah dan sayur yang kita makan hari ini mengandung jauh lebih sedikit magnesium dibanding 30 tahun lalu. Ditambah gaya hidup kita yang penuh stres, konsumsi kopi berlebihan, alkohol, hingga obat tertentu. Semua itu menguras simpanan magnesium tanpa ampun. Jadi meskipun kamu merasa sudah makan sehat, kekurangan bisa tetap terjadi, diam-diam. Solusinya? Jangan hanya mengandalkan hasil lab standar. Perhatikan tubuhmu. Dengarkan sinyalnya. Kalau kamu sering mengalami gejala tadi, mulailah pertimbangkan magnesium tambahan dalam bentuk yang mudah diserap seperti glisinat atau malat. Karena kalau kamu terus mengabaikan ini, vitamin D3 yang kamu konsumsi setiap hari pun tidak akan pernah benar-benar aktif. Dan di bab selanjutnya, kita akan bicara lebih dalam tentang bagaimana D3 bisa gagal bekerja tanpa magnesium. Meskipun kamu sudah meminumnya rutin setiap hari, bayangkan kamu telah berkomitmen. Setiap pagi, kamu telan 1 kapsul vitamin D3. Kamu konsisten, berharap tubuhmu jadi lebih kuat, mood membaik, dan sistem imun semakin tangguh. Tapi berbulan-bulan berlalu, kamu tetap merasa lelah. Tes darah pun menunjukkan kadar vitamin D yang masih rendah, atau malah nyaris tak berubah. Ini bukan sekadar nasib buruk. Ini adalah kegagalan sistemik. Dan penyebabnya bisa jadi satu hal sederhana. Kekurangan magnesium. Vitamin D3 tidak bisa bekerja sendirian. Agar bisa berubah menjadi bentuk aktif yang bisa digunakan oleh tubuh, ia butuh magnesium sebagai pemicu. Tanpa itu, vitamin D3 yang kamu konsumsi hanya akan menjadi zat pasif, mengalir dalam tubuh tanpa arah, dan tidak pernah memberikan manfaat apapun. Bayangkan seperti ini, kamu punya mobil mewah dengan mesin kuat, tapi tanpa bensin, mobil itu hanya akan diam di garasi. Begitulah vitamin D3 tanpa magnesium. Inilah kesalahan yang paling sering dilakukan banyak orang. Mereka merasa gagal, padahal bukan karena suplemen tidak berfungsi, tapi karena komponen pendukungnya tidak pernah disediakan. Dan yang lebih menyakitkan, beberapa dari mereka bahkan menambah dosis D3 jadi 10.000 IU atau lebih tinggi. Berharap hasilnya muncul lebih cepat. Padahal tanpa magnesium, D3 tetap tak akan aktif, dan justru bisa berisiko tinggi membanjiri tubuh dengan kalsium yang salah tempat. Kamu harus tahu ini. Jika kamu ingin vitamin D3 bekerja dengan maksimal, pastikan magnesium Mu cukup. Cek apakah kamu rutin mendapatkannya dari makanan, atau perlu tambahan suplemen. Karena kadang, solusi tidak terletak pada menambah, tapi pada melengkapi. Dan di bab selanjutnya, kita akan mengungkap bahaya terbesar yang datang dari vitamin D3 dosis tinggi tanpa kehadiran vitamin K2. Inilah awal mula pengapuran arteri yang diam-diam mematikan. Di permukaan, vitamin D3 tampak seperti penyelamat. Ia membantu penyerapan kalsium, memperkuat tulang, meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi di balik manfaatnya yang mengagumkan, tersembunyi satu sisi gelap yang jarang dibicarakan. Saat kamu mengonsumsi D3 dalam dosis tinggi tanpa vitamin K2, tubuhmu memang menyerap lebih banyak kalsium. Tapi kalsium itu tidak tahu kemana harus pergi. Tanpa K2 sebagai penunjuk arah, kalsium bisa tersesat dan mulai menumpuk di tempat yang salah. Bayangkan ini, bukan di tulang, bukan di gigi, melainkan di dinding pembuluh darah, di katup jantung, bahkan di ginjalmu sendiri. Proses ini disebut kalsifikasi arteri, dan begitu dimulai, sangat sulit dihentikan. Inilah alasan mengapa orang yang tampaknya sehat, rajin minum vitamin, justru tiba-tiba terkena serangan jantung di usia muda. Karena apa yang mereka minum setiap hari, ternyata perlahan membunuh mereka. Vitamin K2, khususnya bentuk MK7, adalah kunci yang bisa mengarahkan kalsium ke tempat seharusnya. Ia memastikan setiap molekul kalsium masuk ke tulang, bukan ke jaringan lunak. Tanpa K2, kamu seperti mengemudi mobil cepat tanpa rem. Kalsium jadi tidak terkendali, dan kerusakannya bisa permanen. Lebih buruk lagi, efeknya tidak langsung terasa. Tidak ada gejala awal.
Tidak ada rasa sakit. Sampai suatu hari, kamu mendengar dokter berkata, pembuluh darahmu mulai mengeras. Itulah mengapa penting memahami bahwa D3 tidak boleh berdiri sendiri. Setiap kali kamu meningkatkan dosis vitamin D, pastikan kamu juga meningkatkan asupan vitamin K2. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bentuk K2 yang paling efektif. Dan kenapa MK7 bisa jadi penyelamat diam-diam dalam tubuhmu. Di antara semua bentuk vitamin K2, ada satu jenis yang menonjol karena kemampuannya yang luar biasa menjaga tubuh tetap seimbang. MK7. Banyak orang tidak tahu bahwa tidak semua K2 diciptakan sama. Ada MK4 dan MK7. Tapi hanya satu yang mampu bertahan lebih lama dalam darah dan bekerja lebih efisien dalam menjaga kalsium tetap di jalurnya. MK7 punya waktu paruh yang panjang. Artinya, setelah kamu konsumsi, MK7 tetap aktif dalam tubuh selama berjam-jam, memberi waktu lebih banyak bagi tubuh untuk menyalurkan kalsium ke tulang dan gigi, bukan ke arteri atau jaringan lunak. Sementara itu, MK4, meskipun alami ditemukan dalam beberapa produk hewani, cepat hilang dari sistem tubuh. Ia tidak punya durasi cukup lama untuk bekerja maksimal. Terutama jika kamu mengonsumsi D3 dosis tinggi setiap hari. Inilah mengapa para pakar kesehatan fungsional di seluruh dunia lebih merekomendasikan MK7. Terutama jika kamu rutin minum suplemen D3 dalam jumlah besar. Keseimbangan antara D3 dan MK7 adalah penjaga gerbang yang memastikan kalsium tidak berubah jadi ancaman dalam diam. Dan ada satu hal lagi yang jarang diketahui orang. MK7 bekerja lebih baik saat dikonsumsi bersama lemak sehat. Sama seperti D3, vitamin ini larut dalam lemak. Jadi, jangan minum di pagi hari tanpa sarapan. Kombinasikan dengan alpukat, telur, atau minyak zaitun untuk hasil terbaik. Banyak orang yang mengeluh. Kenapa saya tetap merasa aneh meski sudah minum vitamin lengkap? Mungkin karena mereka hanya tahu vitamin K. Tapi tidak tahu bahwa MK7 adalah versi terbaik dari semuanya. Dan jika kamu serius ingin menjaga kesehatan jantung, tulang yang kuat, dan aliran darah yang bersih, MK7 bukanlah tambahan. Ia adalah bagian penting yang tak boleh tertinggal. Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke inti dari segalanya. 3 nutrisi ini memang luar biasa. Tapi hanya jika mereka dikonsumsi bersama-sama. Tanpa satu, 2 lainnya tak akan pernah bekerja sempurna. Bayangkan 3 orang hebat, cerdas, kuat, dan penuh potensi. Tapi mereka duduk di ruangan yang berbeda, bekerja sendiri-sendiri, tanpa komunikasi. Hasilnya, kekacauan. Begitulah yang terjadi ketika kamu mengonsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium secara terpisah. Tanpa memahami bahwa mereka seharusnya bekerja dalam satu tim. D3 memang penting untuk menyerap kalsium. Tapi tanpa magnesium, ia tak bisa aktif. Dan tanpa K2, kalsium yang diserap bisa tersesat. Magnesium membantu tubuh menstabilkan detak jantung, mengatur gula darah, dan memperkuat otot, termasuk otot jantung. Ia juga bertanggung jawab atas lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh. Tanpa magnesium, vitamin D3 tak punya tenaga untuk bekerja. Tanpa D3, kalsium tak bisa masuk ke tubuh. Tanpa K2, kalsium tak tahu kemana harus pergi. Itulah mengapa ketiganya harus dikonsumsi bersama. Mereka bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah trio penjaga hidupmu. Dan masih banyak yang belum tahu ini. Saat kamu hanya mengandalkan D3, kamu ibarat menyalakan mesin tanpa kontrol. Saat kamu minum magnesium saja, kamu punya fondasi tapi tak ada bahan bangunan. Dan tanpa K2, kamu punya batu bata, tapi tak ada arsitek yang membangun rumahmu dengan aman. Sekarang bayangkan, saat ketiganya dikonsumsi dalam dosis tepat, di waktu yang benar, dengan makanan yang mendukung, dan dalam bentuk yang bisa diserap tubuh, tubuhmu akan merespons. Energi meningkat, tidur membaik, detak jantung stabil, dan kamu mulai merasa bahwa tubuhmu kembali bekerja seperti seharusnya. Di bab terakhir nanti, kita akan bahas satu elemen tambahan yang tak kalah penting. Bagaimana seng dan tembaga bisa memengaruhi efektivitas trio ini? Karena kesehatan adalah soal keseimbangan, bukan hanya konsumsi. Di balik sinergi hebat antara magnesium, D3, dan K2, tersimpan satu lapisan pendukung yang kerap terlupakan. Seng dan tembaga.
Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa harus ditambah lagi? Bukankah 3 nutrisi itu sudah cukup? Justru disitulah masalahnya. Sistem tubuh kita ibarat orkestra. Jika satu alat musik terlalu keras, keseimbangan hancur. Dan seng, meskipun kecil, bisa mengubah irama kesehatanmu secara dramatis. Seng membantu aktivasi reseptor vitamin D. Ia berperan besar dalam fungsi imun dan mempercepat penyembuhan luka. Tanpa cukup seng, D3 tidak bisa bekerja maksimal, dan kekebalan tubuh jadi rapuh. Meskipun kamu sudah mengonsumsi semua vitamin lainnya dengan disiplin. Tapi, terlalu banyak seng juga berbahaya. Karena seng bersaing langsung dengan tembaga untuk diserap tubuh. Jika kamu mengonsumsi suplemen seng lebih dari 30 mg per hari dalam jangka panjang, tanpa disertai tembaga, maka kadar tembagamu bisa jatuh drastis. Apa akibatnya? Anemia, kelelahan kronis, bahkan gangguan detak jantung. Tubuh mulai kehilangan keseimbangan yang sangat halus, dan gejalanya sering tak dikenali. Itulah sebabnya para ahli menyarankan rasio 10:1 antara seng dan tembaga. Jika kamu minum 10 mg seng, pastikan ada 1 mg tembaga untuk menyeimbangkan. Sederhana, tapi sering dilupakan. Karena dalam dunia nutrisi, lebih bukan berarti lebih baik. Yang paling dibutuhkan tubuhmu bukan sekadar asupan banyak, tapi proporsi yang tepat. Sekarang kamu tahu bahwa untuk benar-benar sehat, tidak cukup hanya minum vitamin. Tapi kamu harus tahu kapan, bagaimana, dan apa yang harus mendampinginya. Trio D3, K2, dan magnesium adalah fondasi. Seng dan tembaga adalah penyimbang. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang bisa memutuskan apakah akan menjalani semuanya dengan sadar, atau terus berada di bawah bayang-bayang kesalahan umum yang tak pernah dijelaskan.